Tujuannya Arom berbuat seperti ini apa? Kita pengen tahu nih. Kita sama-sama umat Islam nih di sini ya. Jadi tujuan kita di sini ngomong ini mau tabayun, ya. Bukan mau ngapa-ngapain. Kita mau tabayun dulu. Nanti hasil dari tabayun itu baru nanti kita ambil keputusan mau ngapain, ya. Udah ada gua. Lu pakai. Nah, jadi ternyata Arom bukan pendeta. Nah, sering ikut ibadah gereja. Ya. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari tahun kemarin 2025, dari 2024 Pak. Lu bisa bayangin nggak perasaannya Bang Zuma sadatin lu? Iya. Itu aja. Dan bisa bayangin nggak orang-orang yang nonton selama ini yang support? Iya. Oke, sekarang setelah lu disadatkan sama Bang Zuma, lu ada menerima keuntungan materi nggak? Ini jam 10 ini kan anggota kita mau datang. Iya, tadi kan kita mau mediasi di Polres, kita mau LP-in apa gimana? Ini gue sebagai pihak yang kasih tahu nih maksudnya. Oke, ini bocah ngambang, dalam artian yang gue sampaikan. Kalau dari gue pribadi minta jangan dia. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini teman saya Bang Amar. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya malam ini ya. Nah, subjek yang mau kita omongin malam ini, Bang Amar, ini Arom. Gua kenalnya dia Arom namanya ya. Bersama saya di sini ada teman-teman juga dari API ya. Kita sudah mengetahui ya beberapa bulan ini bahwa Arom ini ngaku pendeta, kan? Bahkan akhirnya sudah datang ke tempat saya podcast, sudah disahadatkan oleh ketua API, ketua pembina ya, ketua pembina API Bang Zuma. Nah, jadi saya pengen minta klarifikasi dari Arom nih, bener nggak Arom ini pendeta?
Dah, saya nggak usah pakai tadi aling-aling aja deh, langsung aja. Belum. Enggak. Belum. Oke, berarti Arom ini sebenarnya dari KTP-nya Islam. Islam cuma ikut. Islam cuma sering ikut ibadah aja. Ikut ibadah apa? Ibadah gereja. Islam tapi ikut ibadah gereja. Yes. Tujuannya Arom berbuat seperti ini apa? Kita pengen tahu nih. Kita sama-sama umat Islam nih di sini ya. Jadi tujuan kita di sini ngomong ini mau tabayun, ya. Bukan mau ngapa-ngapain. Kita mau tabayun dulu. Nanti hasil dari tabayun itu baru nanti kita ambil keputusan mau ngapain, ya. Udah ada gua. Lu pakai. Nah, jadi ternyata Arom bukan pendeta. Nah, sering ikut ibadah gereja. Ya. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari tahun kemarin 2025. Dari 2024 Pak. Udah setahun ya. 24 sampai 2000 sekarang. sekarang. Sudah murtad atau belum? Kalau murtad belum, tapi kalau mau join dijanjikan ya itu. Mau apa? Kalau mau join ke sana dijanjikan disekolahkan itu, Pak. Oh, berarti belum sekolahnya di STT itu? S2-nya belum. Belum. Nah, tujuannya Arom muncul di medsos, mengaku sebagai pendeta S2 Islamologi di STT, itu apa tujuannya? Ya awalnya kan memang nggak pernah ngakuin ya kok ya, tapi karena awal kan diskusi sama Bang Juma kan, nah, terus dibilang ini mau jujur nih segala macam gini-gini, karena memang saya banyak baca Alkitab kan, kebetulan saya punya beberapa Alkitab kan di kontrakan, jadi saya pelajari, saya compare dengan Al-Quran sebelumnya yang saya pegang kan, itu sih. Nah terus ada narasi, kalau di TikTok kan ada buat tema tuh, nah tema itulah yang saya pengen tanya-tanya sebenarnya, kenapa buat tema seperti ini, bener nggak sih? Karena narasi yang dibuat kan beda dengan penjelasan kalau pada saat ibadah kan. Nah, tapi maksud saya, pertanyaan saya, tujuannya Arom ini apa? Kalau cuman membanding-bandingkan, tapi kenapa Arom harus mengaku sebagai pendeta? Ya itu sih awalnya nggak pernah mau ngaku pendeta, tapi diakuin pendeta ya udahlah. Mau gimana. Siapa yang bilang Arom pendeta? Dulu Kian Santang dulu. Kian Santang. Lah dulu emang awalnya Arom ngakunya apa? Nggak ada ngaku apa-apa. Saya bilang, ya saya Kristen, bilang. Oke, sebelum kita tanya lebih banyak lagi, tujuannya Arom minta bersyahadat sama Bang Zuma apa? Apa udah murtad atau gimana? Sebenarnya nggak tahu sih kok, karena sebelumnya kan saya ngerasa ikut ibadah terus kan, rajin ibadah terus, gereja tiap minggu. Nah, menurut saya karena sudah sering ikut kan, mungkin ya udah nggak dianggap lah kalau di Islam mungkin gitu ya, karena udah sering ikutin ibadah mereka kan. Sudah merasa murtad berarti? Udah ngerasa diri murtad aja gitu. Sudah ngerasa murtad? Sudah ngerasa murtad. Tapi sebenarnya bukan pendeta ya berarti ya? Bukan. Yang pacarnya orang Kristen itu benar? Betul, AKBP. AKBP. Ada mau tanya? Coba buktiin dong kalau bener pernah ibadah di gereja ini apa segala macam. Aplikasi. Ini apa? Ini apa? Aplikasi. Aplikasi. Ya, dia lewat booking kan jamnya. Ya nggak, maksudnya bukti bahwa Arom Bukti kamu pernah ke gereja ke ini, gereja, pendeta, atau ada fotonya atau apa gitu? Oh, waktu itu udah dikirim ke Kian Santang kan? HP-nya ya, kan masih ada dong. di sini, udah di reset, Pak. Jadi nggak ada bukti kamu pernah ibadah ke gereja juga? Nggak ada, paling yang di itu, yang di apa namanya? Di mana ya? Yang di akun satunya itu. Coba biar kita yakin aja. Bentar ya. Kamu lahir Islam berarti?
Islam. Dari keluarga Islam berarti. Islam. Lu ngaku sama gua kan keluarga lu kan di Magelang ya? Iya. KTP lu KTP mana? KTP Lampung. Orang tua di mana sekarang? Sekarang tinggal di Lampung semua. Oh, Islam semua berarti. Ini orang tua lu tahu nggak nih lu berbuat begini di medsos? Enggak. Nggak tahu. Enggak ada lagi. Di TikTok cuman ini doang. Pas ikut di acara Tiberias. Ini pas acara ikut Tiberias. Mana dulunya? Itu pas acara ikut Tiberias itu. Nggak ada foto-fotonya, udah nggak ada, riset. Paling kalau mau ya aplikasi itu. Saya memang bookingnya dari aplikasi kan kalau mau ibadah. Ya kalau setiap orang kan bisa install aplikasi begitu. Aku juga bisa install itu. Itu kan bukan bukti bahwa lu pernah ikut ke gereja. Pernah dibaptis nggak? Belum, coba nanti sebentar ya. Biasa kan ikut komsel, ada ikut komsel nggak? Sebentar. Ini ya. Nggak, tapi kok nggak nangkep nih alasannya apa? Belum. Belum. Nah, jadi muslim dari lahir, habis itu Lihat euforia TikTok kayak begini. Terus pura-pura kafir. ada yang manggil pendeta gitu. Ya. Tapi di video yang sama saya di studio saya, dia ngaku S2 Islamologi di SCT, cuma dia nggak sebutin SCT apa ya nggak? Nah, kenapa lu ngaku begitu, Tom? Mbak, Americano satu mbak. Oh, Hitam deh. Makin gelap kayak. Nggak kuat dia hitam. soalnya dikasihnya latte. Tadi latih. Kan gue bilang nggak kuat. Sekarang tiba-tiba gelap. Nggak ada lagi fotonya. Ya udah, berarti lu belum bisa buktiin bahwa lu pernah ke gereja, Rom. Itu aja. Kalau nggak bisa buktiin sekarang, sampai kapan pun juga nggak bisa buktiin berarti. Bisa bentar ya. Cek dulu. Semoga belum tidur ya. Nggak, Arom sadar nggak dengan perbuatan Arom ini? Arom itu sudah mempermalukan umat Islam. Sadar sih kok. Nah, yang saya tanya tujuannya apa? Ya kemarin itu. Sorry sebentar Ya. sebelum jawab. Apakah itu kemauan Arom sendiri atau disuruh sama kalangan Kristen Enggak, saya sendiri pribadi. sendiri? Karena apa ya? Karena sering ikut ibadah itu sih kok jadi apa ya? Jadi kayaknya narasi yang dibangun itu kan kayak ngerendahin Kristen kan, segala macam. Padahal saya ikut ibadah terus kan. Jadi Arom pengen membela Kristen. Betul. Sebenarnya itu Berarti sih. Arom sudah merasa orang Kristen. Ya, sebenarnya itu. Oke, berarti Arom sudah menjadi murtadin. Karena belum dibaptis ya. Tapi saya ngerasa Nah, udah ikut aja. murtadin itu nggak harus dibaptis. Dia ketika sudah tidak beriman dengan rukun iman Islam, ketika dia sudah beriman lain, menyembah manusia, ya udah murtadin gitu. Nggak harus dibaptis. Tahu syarat riddah nggak? Riddah. Salah satunya kan itu. Iya. Syaratnya orang murtad salah satunya itu gitu. Dari rukun iman Islam yang 6 itu, salah satu aja lu nggak imanin, udah murtad. Jadi kemauan sendiri Arom. Mau sendiri Tujuannya membela Kristen sebenarnya. membela Kristen. Karena narasi yang dibangun kan seolah-olah Kristen buruk kan. Bukan karena alasan lain. Bukan. Bukan karena masalah ekonomi. Enggak ada. Yakin. Berarti ketika Arom mulai terjun di dunia TikTok, ya, sampai datang ke tempat saya, itu berarti Arom sebagai orang Kristen. Karena menurut saya ya udah ikut ibadah terus, ya menurut saya orang Kristen gitu. Sudah orang Waktu Kristen. itu. Ya, berarti sudah murtadin berarti ya.
Saya cuma pertegas saja. Bisa dianggap begitu mungkin. Nggak sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Ya kalau di gereja pasti memuji Yesus Tuhan. Ya nggak harus di gereja, di rumah. Artinya dalam akidahnya. Oh iya, kalau waktu itu iya. Udah. Iya. Karena dari 2004 akhir kan. Alasannya bilang ke saya pernah ikut S2 Islamologi di STT apa? Ya karena sebelumnya di TikTok udah viralnya begitu kan, di framingnya begitu kan. Oh. Pendeta, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah, sekarang kalau cuma ada orang nyebut kita pendeta, tapi kalau kita sendiri nggak bisa membuktikan bahwa kita pendeta, kenapa diterima sebutan itu? Iya, bahaya itu. Contoh nih ya, Kondoni nih. Resiko Sering dipanggil itu. Ustadz kan? Iya, Dia tahu. resiko. Bahaya loh itu. Kalau gua nggak mau dipanggil ustadz, gua maunya prostad aja. Nah, Proses jadi ustadz gitu. nah. Mau dipanggil Habib. Nah, Mau jawabnya turunan dipanggil nabi, Habib. keturunan nabi juga ya. Iya, Nabi Adam. Gue yang mau dipanggil Habib. Nah, saya cuma pengen tanya ke Arom. Arom, dengan melakukan tindakan seperti ini sudah mempermalukan umat Islam atau enggak? Gitu. Arom ngaku ke bank tempat Arom sekarang kerja sebagai orang Islam atau orang Kristen? Islam, karena awal ngelamar Islam. Kenapa ngaku di perusahaan Islam, ngaku di teman-teman TikTok Kristen? Kalau nggak ada alasan lain. Kalau di tempat kerja mungkin nggak ada yang tahu ya, kegiatan saya di luar dari kantor gitu. Kegiatan dari luar dari kantor kan ke gereja gitu, segala macam. Ya, tapi kan KTP-nya Islam, ngakunya sebagai orang Islam, tapi berani di medsos. Di medsos kan bisa siapa aja yang nonton. Iya. Termasuk perusahaan juga bisa nonton. Apa nggak mikir resikonya sampai ke situ? Pakai dulu, Bang. Magnet. Gimana menurut lu? Pakai aja jadi. Enggak, gini. Ini alhamdulillah ya, abang yang nemuin ya. Kamu kebayang nggak kalau orang Kristen yang tahu ini? Kebayang sih bang. Bikin malu Bang Zuma sama Kodoni ya? Lo tahu nggak itu? Iya, pasti bikin malu sih. Karena Jadi kita dibikin nanti framingnya nih, kita setting kamu. Jujur, ya tadi gue bilang, gue malah pertama suzon sama Kodoni ngapain Kan? cuma orang buat jadi pendeta. Iya. Gue kenal Kodoni dari lama. Ini anak Islam kenapa dibikin framing jadi pendeta? Coba lu bisa nggak konfirmasi ke Kian Santang? Kian Santang bener nggak pernah nyebut dia pendeta? Kalaupun Nggak usah, pasti kalaupun kayak gitu. kenapa dia iyain? Kenapa Iya, dia enggak, tapi kita pengen tahu bener nggak Kian Santang nyebutnya pendeta, maksudnya. Terlepas daripada dia terima atau enggak gitu. Iya. Nanti juga kenapa alasannya manggil pendeta? Enggak, ini alhamdulillah banget ya, berkah puasa kita ya. Muncul. Antum tahunya gimana? Kebayang nggak kalau tiba-tiba kafir yang tahu? Ini dibilang, wah orang Islam mualaf. Lo kayak ngelempar tai nggak ke kita semua? Biasa nonton TikTok, wah punya TikTok, Terus bisa lewat. Enggak, langsung konten lo langsung dianggap semua berarti yang mualaf di ini lo kayak gini. Ya bisa jadi gara-gara dia bisa begitu dianggapnya. Gua setting semua. Oh, iya. Yang lempar tai kan? Tapi yang tepat tainya di muka sih di muka Bang Zuma tuh. Iya makanya Makanya di sini. kita di sini. Enggak, kalau kita jelas nggak terima. Kayaknya. Nah kalau memang bener lu merasa murtadin, sudah murtad dari Islam, mungkin masih bisa kita maklumin kalau dia benar-benar merasa murtadin. Tapi kenapa lu ngomong sebagai atau ngaku sebagai murtadin itu dibalik itu ada hal-hal yang dusta gitu maksudnya? Iya, yang bikin parah tuh pendetanya. Pendetanya. Kalau cuma murtadin biasa sih. Enggak, dan yang lebih mematikannya lagi nanti kalau ada dari pihak seberang nyerang Api, nyerang Kodoni, oh kalian mempermainkan jabatan pendeta. Iya. Itu siapa yang ngadepin nanti? Kamu? ya bukan sih, pasti Api sama Kodoni. Nah, itu dia. Itu yang kita nggak terima. Kalau ada umat Islam nyerang dari internal nih, nyerang Api, nyerang Kodoni, siapa yang mau turun?
sama juga lu juga mempermalukan Bang Haji Deddy Miswar nggak? Iya. Dia belum nyadar nih itu siapa. Jibril di TikTok. Menurut lu perbuatan lu salah nggak, Rom? Salah kok. Kenapa lu ngaku sebagai Arong? Ya karena Nggak sebagai El Fajar Wijaya? tadinya mau dipakai nama itu kan tadinya. Hah? Untuk ke Kristen tadinya mau pakai nama itu Arom. tadinya. Jadi gini, lu ke gereja apa? Coba sebutin yang jelas. Alamatnya di mana? NDC di Central Park. NDC itu apa? Ada yang bisa tulis nggak? Nafiri. Nafira apa? Iya. Central Park. Central Park. Lantai 8. Soho, Neo Soho situ. Neo Soho. Pas di bioskop. Ya. Oh, Neo Soho situ ya. Bukan. Seberang. Di Central Parknya kan ada bioskop. CP-nya. Lantai Sudah Di dalam terdaftar. bioskop dia ada ruangan lagi. Berapa Sudah. kali lo ke situ? Udah sering. Sudah terdaftar belum lu di situ sebagai kali? jemaat situ? Kayaknya datang-datang aja sih kok. Nggak terdaftar. Kan pakai aplikasi ini. Nggak terdaftar. Datangnya hari apa? Hari Minggu. Nggak, lu daftar di aplikasi itu lu tulis nama. Kan ada namanya. Tulis nama. Berarti terdaftar di gereja itu dong? Nggak tahu sih. Iya dong, harusnya ya. Berarti di gereja itu punya aplikasi bahwa dia pernah datang dengan nama itu ya? Dengan nama siapa? Arom atau Fajar. Fajar? Berapa kali lo ke situ? Udah sering lah. Udah banyak. Bang. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari 2024. Bulan? Terakhir itu bulan Desember. Desember masih ikut. Januari masih ikut. Januari 2024. Januari Coba 2024. lihat. Di situ ada record ini nggak? Ada Iya, historinya lu Di aplikasi daftar nggak di situ? isinya ada. Daftar. Kan kalau gereja nggak harus di NDC terus sih bang. Kadang ke Aplikasinya. KBP Kebenjerukan. KBP Kebenjerukan ada tuh. Kadang ke situ juga. Yang lo ngakunya tadi yang ke situ kan pasti ada historinya dong. Oh ada betul. Tapi kemarin Tiberias. Tiberias itu kan gabungan seluruh gereja ibadah Natal Oh, pas yang di di GBK. GBK. Belum ada gabungan. Bukan acara dia. Acara apa? Acara Tiberias. Nah, ini jemaat lepas ini. Itu lu sebenarnya kayak KJJ lu berarti. Jemaat lepas ini. Tahu nggak kayak KJJ bang? Gereja Kristen jalan-jalan. Sama ini si siapa? Bintangnya. Ya. Elian Niro. Karena mau ikut pacar masuk gereja. Awalnya itu sih bang 2024. Jadi bukan karena ngelihat Kristen dijelekan di TikTok, tapi karena pengen satu sama pacar sebenarnya di awal. Sebenarnya itu awal. Karena udah belajar juga Bible baca-baca, kok narasi yang dibangun di TikTok kok beda ya sama penjelasan di gereja gitu. Terus Nah, itulah yang saya mau didiskusin waktu itu di TikTok awal kan. Mau bantai itu semua kan bahwa di gereja itu nggak seperti itu ajarannya gitu. Kalau di gereja cuman bahas tentang kehidupan, tentang nasihat-nasihat, karena ada bahas Bible. Iya, makanya narasi yang dibangun kan beda. Gitu. Aslinya kan yang diajarin nggak gitu. Biasa pendalaman Alkitab baru ada. Tapi kalau dibilang murtadin juga nggak ada buktinya ya. Iya makanya. itu dia. Masa nggak ada teman gerejanya? Biasa kan lu kalau sering ke gereja tuh tetap diajak ikut perkumpulan Bareng pasangan bang. pasangan lu. Oh, Aneh. Nggak ada historinya sih. Cek historinya gimana? Dari Google Maps lo aja, kalau lo pernah ke situ kan pasti ketahuan. Kan nggak pakai map bang. Kan kontrakan gue deket situ. iya kan kelihatan dari Google Dari Maps. history, Hari Minggu, history, hari Minggu. history maps lo, handphone lo tuh ke situ, pasti ada. Sampai sekarang lu masih ke gereja nggak? Udah nggak. Dari Desember enggak? Dari kapan? Dari Januari. Jadi dari Desember masih bisa kelihatan. Tapi ini historinya nggak ada. Lihat aja itu lebih gampang kalau benar. Iya, historinya tapi nggak ada di sini. Gimana cari historinya maksud gua? Setelah map nyarinya gimana? Coba sini. Dia gini nih. Karena gini Rom, ini bisa masuk atau dianggap sebagai mempermainkan agama. Ya.
Ini ya, ini dasarnya cuma dari situ aja. Kalau nggak ada arah ke situ, kita juga ngapain jauh-jauh ke sini ya? Iya. Nggak mau kita juga ngurusin satu orang Arom, nggak mau. Iya, riwayat kelasnya enggak ada. Cuman tindakan Arom ini bisa dikategorikan sebagai mempermainkan agama. KTP-nya Islam, ngaku-ngaku murtadin, tapi ke kantornya juga nggak ngaku, cuma di medsos aja, terus kemudian bahkan sampai disadatkan. Aku S2, STT. S2 tuh berarti S1 tuh udah pernah dilewati. Kayak lini masa aja. Pendeta. Lini masa. Itu mempermainkan agama. Dan itu ada pasalnya. Ini untuk Bang Suma aja belum bisa dihubungin Bang Suma. Kalau Bang Suma dihubungin, kita cuma pengen tahu dari Bang Suma maunya gimana, udah gitu aja. Lu bisa bayangin nggak perasaannya Bang Suma sadatin lu? Iya. Itu aja. Dan bisa bayangin nggak orang-orang yang nonton selama ini yang support? Iya. Oke, sekarang setelah lu disadatkan sama Bang Suma, lu ada menerima keuntungan materi nggak? Itu yang mau tanya. Dari siapa? Siapa Dari aja? siapa aja? Oh, nggak ada. Dari DM, dari yang Enggak. ngasih transfer langsung. Nggak ada kalau transfer langsung. Tapi kalau ngasih baju, ya kayak nitip ke Bang Dewa kemarin tuh, ada bajunya masih belum gua pakai sama sekali. Yang transfer lo? Nggak ada. Coba buka rekening lo. Api juga ada transfer kan? Iya kan? Api ya dari Dana, kan? pusat tarif Berapa? 1 juta. Dana. Gua nggak pernah transfer dana. Gua baca Enggak, ke dana maksudnya. Kalau nama orang kan bisa beda Bang. Ke dana maksudnya. Iya, masuknya ke dana. Biasa kalau transfer nih, misalnya gua transfer ke Makanya coba situ, buka dana. situ pakai rekening siapa? Kan namanya bisa beda. Dana, bukan MBC, dana. Gua transfer ke dia 2 kali. Ini foto. Yang pertama anak gua yang transfer. Gua nggak pernah transfer ke Dana. Gua nggak tahu gimana caranya. Foto. Pas yang kedua anak Tapi gua lagi nggak bisa dihubungin. fotonya, Bang. Mau nggak mau kan gua yang transfer. Cari di Masa Google dia gimana kayak cara gimana? transfer ke Dana. Cuman pakai kode 3901 kan. Baru nomor HP. Udah gua langsung transfer masuk. Cek masuk nggak masuk. Ya udah. Gua nggak tahu kalau namanya ada kode L Fajar Wijaya. Coba mana? Ini. Dana. Tapi cewek lu tahu ini kayak begini tahu nggak? Ya kemarin juga udah nasehatin dia, jangan ngaku-ngaku pendeta gini segala macem. Kalau mau login Kristen ya login aja gitu. Nah, lu sebenarnya udah login apa belum ke Kristen? Karena memang kan saya udah bilang sama Kododi tadi, dibaptis belum, tapi ikut ibadah terus dan saya nggak pernah sholat 5 waktu lagi gitu. Lah, bini lu tahu nggak kalau lu udah percaya Yesus Tuhan? Dia tahu, Udah tahu. udah tahu. Nah sekarang kondisi tahu nggak dia udah kamu tuh udah disadatin ulang sama Bang Suma dan teman-teman gitu? Tahu. Tahu. Nah terus kata dia, terus mau gimana kata dia? Ya nggak tahu lah, karena memang selama diskusi nggak nemu bisa bantah kok. Bible salah semua, bilang gitu. Kecewa sih. Kalau orang seperti Arom, kalau bener-bener mualaf, kita tuh siap bantu sampai kemana aja kita siap bantu. Tapi kalau kita dibohongin kayak begini, kita juga siap masukin ke penjara. Masuk nih Februari 12 juta. Dari siapa? Dari siapa 12 juta? Februari. Total Februari. Total Februari Total atau 12 satu total. transaksi? Februari. Total kan beda bang, Iya. total kan Total pemasukan kamu di dana 12 juta bulan Februari. Sama lu ngaku ke gua kan, lu digaji sama gereja 16 juta kan ngakunya kan? itu kan niat mereka. Hah? Niat mereka begitu. Iya, tapi kan lu gua tanya, Belum, lu ya. waktu di tempat gua lu ngakunya apa? Iya. Katanya mau syahadat, tapi masih mikirin cicilan rumah 5 juta katanya. Ini cicilan ada. Nah, giliran chatting sama gua tanya gaji lu berapa? Dia ngaku 16 juta. Berarti bohong lagi kan? Kemarin ngakunya gara-gara video viral nggak dapat Iya, ada penjadwal khotbah ya? Terus lu ngaku diskor sama gereja. Berarti lu bohong lagi kan?
Tiba-tiba kerja di bank, wih gue bilang alhamdulillah nih, gue bilang. Nggak taunya kerja di bank dari tahun lalu. Apa tujuannya, Rom? Apa yang dicari sih Rom di sini, apa sih yang dicari? Ya karena senang diskusi aja sih sebenarnya. Ya senang diskusi boleh, tapi bohong nggak boleh. Kenapa? Capek loh. Kalau lu mau bohong, lu harus tutupin kebohongannya yang lalu dengan bohong lagi. Iya. Capek. Estafet bohong ke bohong itu capek. Dan lu sudah mempermalukan Bang Suma, lu mempermalukan gua. Kayak Bang Zuma, Kodoni ini ngebangun ini tuh bukan dalam kayak proyek candi yang semalam jadi, enggak. Dan begitu udah jadi, tiba-tiba diginiin, sakit gak? Ada nama baik yang dipertaruhkan. Mungkin bukan hanya teman-teman Kristen, tapi dari internal Islamnya, contohnya abang ini ragu suzon sama Kodoni. Ini orang ini muslim kok disetting jadi. Ini udah suzon dulu sama gua. Ini makanya. Ini gimana Kodoni? Sebenarnya selain Bang Amar juga ada yang info di komen. Ini namanya El Fajar gitu. Hah? Nggak baca sampai section komennya, makanya biasa nonton ini dari yang zaman dulu tuh ada yang cewek mualaf apa gitu, Iya. pakai kudung apa, begitu lagi nonton, iya, gue bilang, nah dulu deh, gue bilang, gue masih agak nahan, gue bilang, dulu deh, mau ngeliat dulu, kayak gimana sih sebenarnya, mulai ada yang konten adat lagi, orang muslim tapi kok syahadat, gue bilang ya udahlah, waktu gue ngomong kali ke Kodoni, gue langsung gue bilang, nih maksudnya apa sih, gue bilang kok bingung sendiri, gue bilang. Ini gua ada dibilang jadi deta. Bang Suma belum ada putusan. Lu bayar orang. Ini kan jam 10 ini ada kita mau apain Jadi nih? TikTok gua, TikTok sekali TikTok. Jam 10 ini ada anggota kita mau Dapat datang, kalau link memang kita TikTok aja mau gua ke kirim gini, Polres, bukain apaan sih, gua kita bilang. ini LP-in atau mau gimana? Tahu, tapi tahu di TikTok. Atau mau Gimana kok? Menurut lu masuk nggak? Ya gue minta maaf lah. Ini Nggak, serius. mau tuh, ini jam 10 ini kan anggota kita mau datang. Iya, tadi kan kita mau mediasi di Polres, kita mau LP-in apa gimana? Ini gue sebagai pihak yang kasih tahu nih maksudnya. Oke, ini bocah ngambang, dalam artian yang gue sampaikan. Kalau dari gue pribadi minta jangan dia polisi segala macam, ya bikin klarifikasi aja. Ini apa? Ngejaga tadi nama Bang Zuma, Kodoni segala macam itu biar clear aja, sampai diapain. Bocah ngambang. Umurnya berapa sih? 34. Bukan bocah. Umur Bocah tua maksudnya. Maksudnya bocah tua maksudnya. Masalahnya kalau ngambang atau enggak bisa diukur dari umur sih bang. Gitu. Tapi begitu gue tahu apa, gue dalam hati oke. Gue sebagai orang yang dia jujur gue juga coba dan segala macam. Cuman kalau sampai kayak apa, gue Sama kita juga mikirnya semasa sesama muslim ini Iya. tapi balik lagi ke tadi, dia kebayang nggak kalau bukan muslim yang nemuin kayak gini? Gue tadi ngomong sama dia, lo kalau ketemunya sama yang bukan Habis. Kasihan ya Kodoni, Bang Zuma, teman-teman. Bertahun kita bangun yayasan hancur gara-gara kayak ginian doang. kalau nggak ngomong lo kalau mendingan lo sekarang temuin ada gue Bismillah bisa nengahin lo kalau ketemu di tengah jalan dulu kelar karena gue ngeliat tadi komen mungkin ada beberapa yang ngaku gue ngeliat jawab aku Fajar dan segala macam tapi mulai banyak orang yang nanyain gitu ini pendeta mana sih kok gue pernah ketemu sama dia gitu udah mulai banyak komen kayak gitu udah lo kalau sekarang yang lo ketemu dua pihak ketemu Kristen mana ketemu Kristen benar ini kan udah sekarang lo klarifikasi udah bikin mungkin bikin video oke nama saya ini bla 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 saya bukan pendeta ini minta maaf atas kejadian yang kemarin dan segala macam share lah jadi setidaknya ada Wallah jujur, gue udah ngobrol sama Kodoni. Kita udah ngobrolin ini sama kuasa hukum kita juga, sama kepolisian kita juga. Ini masuk pasal 28, 378, 372, 374, 486 sama 488. Kenapa? Karena ada dana dari API, dana dari sini. Ini memang penipuan dan penggelapan. kalau balikin semua Bisa balikin dong. Semua. Ya tunggu gajian ini bulan Maret. balikin duitnya Tapi malunya kita kan nggak balik. makanya yang dibikinin di videoan tuh video Sebenarnya kita klarifikasi nggak tutup gini loh Bang,
kita tuh bukannya soal gimana, tapi kerugian materi itu gak sebanding dengan nama baik sih. Gua nggak ngarepin duit balik sih sebenarnya. Iya. Gua nggak ngarepin duit balik. Yang gua harapin cuman jangan sampai ada orang seuzon sama gua. Nah gini kok, Itu maksud dia. gua, sekalipun lah kita rekam dia minta maaf ini apa segala macem, Udah mencoreng. orang tuh udah nonton besok dia bikin Iya. dia Dia bikin main kayak lagi gini udah. lagi, dia bikin ada debat sama pendeta lagi, orang mikirnya ini pendeta paling Ini gara-gara dia. settingan umat Islam nih bisa orang Islam aja ini. Jadinya Don di anu dulu kan nih. Kalau kita jamaah nyebutnya udah gali ladang. Iya, Tahu nggak ada sejarah Yusuf Manugulu masuk penjara gara-gara yaitu ada orang ngaku murtadin. Rupanya dia dari lahir Kristen. Tetangganya liatin, loh. Namanya Aman Suharman kan. Ini Aman dari kecil Kristen gitu kan. Viral, didatangi sama warga, masuk penjara. Ini 2 tahun. Islam ngaku. Ini kok Doni bisa digituin nanti sama orang. Enggak, bisa digituin kalau Doni yang nyuruh, masalah kan bukan Doni nggak nyuruh. Ya masalahnya kalau orang nggak senang kayak contoh Bang ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Orang udah hilang trust sama Kodoni itu. Kasihan Doni reputasinya yang rusak. Sama Bang Dan Zuma Api juga. juga. Bang Zuma juga. Untung kita nggak ngeluarin loh, apa sertifikat mualaf. Kalau sampai keluar sertifikat mualaf, kan berarti tolol banget kita kan. Lo ngaku sadat di masjid mana? Di sini. Masjid apa namanya? Ini sini. Oh, dalam. Bener lo ke situ sadat nggak? Kalau ke Iris kuping gue, go lah Allah kuasa ini. Lah, saya kan minta KTP. Iris kuping. Nggak kan? Itu udah banyak kebohongan ini. Lu usnuzon banget. Lo kan gua nanya klarifikasi biar dia sendiri yang ngomong. Iya nggak? Karena dia ngakunya begitu. Kepala gue. Nah, jadi kalau nih ya, nih sorry. Karena lu mengaku S2, STT, Islamologi, lu mengaku ke Masjid Syahadat, gua nggak yakin lu merasa murtadin. Dengan Itu- hafalan lu bacaan kayak begitu, gue udah yakin dari awal. Itu yang bikin gua nggak yakin lu murtadin. Nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gua gitu. Paham nggak maksud gua? Kalau nggak ada kebohongan-kebohongan yang di belakang itu, bisa jadi alasan lu bahwa lu pernah murtad itu masih bisa dipertimbangkan. Ini sampai sekarang ini nggak bisa buktiinnya. Nggak bisa Ini, buktiin lu pernah ke gereja. ini nih. Tapi nggak banyak ya. Ini foto begini doang. Pas lihat, nah. Coba di itu Jul. Tapi nggak banyak. Kan ini Nah, ini Katolik. Bukan AKBP. bukan dia foto sama orang di gereja. Gue juga bisa ke sana besok. Itu pasangan saya itu. Kores aja ya, si Kores sama Goldian ada foto di gereja. Gue juga bisa bikin. Nyanyi lagu rohani gitu. Itu sih karena cewek lo di sana. Boleh ambil gambarnya. Udah. Lagi itu nggak karena gue berteman sama Muhammad Ali gue jago tinju. Jadi kita kasih kesempatan sekali lagi nih Rom. Iya. Kita kasih kesempatan sekali lagi. Lu ceritain yang sebenar-benarnya aja udah. Iya. Kalau lu ceritain yang sebenar-benarnya, kita bisa pertimbangkan, kita nggak lanjutin. Iya. Tapi kalau masih ada kebohongan lagi yang nutupin kebohongan yang lain, itu yang bikin kita nggak yakin gitu. Iya. Coba lu ceritain lagi dari Ini awal. terakhir deh sebelum karena abis ini lo bukan urusannya sama kita lagi, lo berurusannya sama yang berwajib aja udah. Karena kita udah ini terakhir deh, coba jelasin deh. Jelasin dari awal lagi deh. Yang sebenarnya gimana? Iya. Sebenarnya sebenarnya sih saya dari lahir Islam kok. Cuman pas di Jakarta kerja lama, kemudian memang udah jarang lagi sholat segala macam tentang Islam diikutin. Terus kenal pasangan Kristen, udah lama juga kenalnya. Kemudian kayaknya masuk gereja kok seru ya gitu segala macam, ngeliat mereka masuk
udah ikutlah gabung gitu. Dari 2024 masuk ke NDC di Central Park lantai 8, gabung situ. Sebenarnya pindah-pindah gereja sih, kadang di HKBP, kadang di NDC, sampai Januari 2026 kemarin gitu. Gitu sih. Kalau tentang Islam memang udah nggak ngejalanin lagi sebenarnya. Bahkan Jumatan pun udah nggak pernah lagi di sini, di kantor ini. Boleh tanya Bang Amar, emang nggak pernah Jumatan sama sekali. Berarti lu sebelum masuk kerja di Bank Neo juga lu udah sebenarnya udah masuk gereja. Tapi lu ngelamar ngakunya masih Islam. Karena KTP kan nggak dirubah. Iya, iya. Lu ngaku. Nanti dikat ya. Tadi itu ya sensornya Jul ya. Jangan nyebut merek bang. Yang tadi ada sebut merek sensor ya. Tadi gua sebut bank jangan di. Jadi pada waktu lu ngelamar kerja di bank itu lu masih ngaku Islam tapi sebenarnya udah ke gereja. Ya. Minggunya di gereja. Lu kenal cewek lu di mana? Kenal cewek di kantor sebelumnya, sebelum di sini. Kantor apa itu? MNC. Tapi edit ya, MNC. Bonsiri. Bukan. Di Tanjung Duren. Saya tuh ngapain terima telepon? Ini ada tim leader ya. Tim apa? Tim leader. Oh, tim leader. Jadi sekali lagi nih buat nanya nih, Rom. Ya. Lu bener merasa udah murtad? Pribadi saya iya, ngerasa muda tapi belum pernah dibaptis. Tapi pernah ngomong sama panatuanya bahwasanya saya memang terima Yesus Tuhan gitu waktu itu. Udah pernah ngomong gitu? Ya, karena bapaknya dia kan panatua. Panatua gereja. Oh, kalau ini bapaknya cewek lu. Gini deh, bisa nggak kalau gue bikin statement, jadi sebenarnya lo memang udah murtad karena pacar lo, Ya. habis itu lo ikut-ikutan TikTok, habis itu lo ikutin arusnya, habis itu ya lo lihat di situ ada keuntungan, ada ini ada itu, lo hajar. Gue sebenarnya nggak nyari keuntungan sih bang. Tapi lo terima kan? Ya, tapi gue terima memang. Lo nggak nyari keuntungan tapi lo terima gimana? Mestinya begitu Api mau kasih santunan, Kododi mau kasih santunan, lo bilang enggak dong. Kalau lo nggak nyari Gua keuntungan. bukan mau kasih santunan ya, dia minta Minta zakat ya. Oh minta. uang zakat kan? Kan Kodon dia yang janji ngasih. Enggak. Waktu lu pertama podcast kalau minta uang transport. Iya. Oke, gua kasih 1 juta. Setelah lu sadar sama Bang Suma, lu minta zakat sama gua kan? Tapi kan nggak dikasih kan? Belum Iya, dikasih. tapi minta kan? Iya. Ya berarti kan lu mencari keuntungan dong. Ya, berarti lo nyari kan? Iya. Kalau lo nggak nyari keuntungan kan begitu mau dikasih atau ditawarin kan lo bilang enggak, gue nggak nyari keuntungan di sini. Kalau masalah uang transport gua nggak masalah, ya. Masalah istilahnya kafalah gitulah, gua nggak masalah. Tapi kalau lu minta uang zakat, berarti kan lu udah ada niat mau nyari keuntungan. Itu maksudnya. Enggak, tapi gue terusin, gue ulang ya statement gue ya. Jadi bisa kalau gue bilang statement, kalau lo sebenarnya muslim, lo ketemu pacar cewek lo Kristen, lo mau pindah, habis itu lo ngelihat kesempatan di TikTok, ini bisa nih kalau gue di Kristen, gue bela Kristen, gue dapet keuntungan, lo hajar itu di situ. Awal Makanya, mikirnya enggak. begitu orang nawarin duit ini apa segala macam, lo terima. Ya. Iya, berarti emang untuk Tapi awalnya nggak ada pemikiran untuk nyari keuntungan bang. Awalnya. Terus? Awalnya itu sumpah ini iya, real. ini masuk. Iya. Terus Awalnya itu nggak ada nyari keuntungan. Akhirnya lo dapet keuntungan. Iya. sama ini, lo kan dipakai pendeta tuh. Kalau nggak nyari keuntungan di situ dengan label pendeta, itu apa? Buat naikin pride kan pasti. Iya, buat naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu, Buat apa? naikin akun TikTok sebenarnya. Kalau itu, Dan lu terima itu. ya karena udah di framing seperti itu awal, ya udah. Di framing atau lu yang framing sendiri? Nggak pernah saya framing, serius. Di awal yang manggil saya pendeta itu Ken Santang. Pasal 28 ini di UU ITE menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu masuk. 28-nya masuk. Habis itu jabatan juga pendeta akan masuk.
daripada orang yang LP-in kamu, lebih bagus kita yang LP-in kamu. Berarti untuk mengukuhkan gelar yang telah disematkan itu dibuatlah kisah baru. Saya itu S2, S1, S2 gitu ya. Nggak tuh gini deh, kok kalau dari kita kan jelas kalau dia memang ini kan udah ngerugiin kita mau LP-in aja atau segala macam. Tapi coba deh kita mau denger dari dia deh. Mau lo apa sih? Ini kalau udah kayak gini nih, maunya apa sih? Ya, gue mau minta maaf sih. Sebenarnya itu sih mas. Terus setelah minta maaf lu pengennya gimana? Itu maksudnya dia. Minta maaf sih setiap saat orang bisa minta Kita maaf. muslim, sebelum lo minta maaf udah kita maafin. Tapi setelah minta maaf lu gimana maunya? Ya maunya ya Mau begini terus? nggak ngulangin lagi. Ya udah cukup gitu loh. Kesalahan jangan diulangin lagi. Masih mau muncul di TikTok? Enggak. Terus terhadap agama yang lo yakini sekarang gimana? Nggak tahu sih bang kalau itu belum bisa pasti lagi. Maksudnya gini loh, tanda kutip lu nerima kayak kepahatan dari internal ya, dari Islam kan begini kan, sekarang orang-orang jadi tahu nih, ya kan? Pandangan lu sendiri terhadap agama yang lu yakini sekarang tuh kayak gimana? Apa lu, kok gue diginiin sama internal gue, ya udah gue mau Enggak bang, cabut. kalau dia abis ini Enggak, nyembah enggak. gantungan kucing nggak ada masalah. Tunggu Itu nggak ada urusan sama kita. Iya, tunggu dulu. Gue pengen tahu apa sih, lu mau kayak gitu lagi maksudnya? Kayak gitu lagi maksudnya. Maksudnya kayak gini, lu mau cabut pindah dari Islam? Belum tahu sih bang. Nggak tanggung jawab sama kitanya itu gimana? Ya paling nggak ngelakuin lagi itu sih bang. Nggak, break, gini maksud gue. Lo mesti paham posisi Kondordi, lo mesti paham posisi kita. Ini di masa depan nanti kalau ada orang-orang di luar Islam itu bisa nyerang kita gara-gara lo. Gimana biar kita terlindung dari dosa lo ini? Paham nggak lo maksud gue? Paham bang. Gimana? Ya, palingan gue nggak bakal muncul lagi di TikTok. Bang. Iya, lo nggak muncul lagi, tapi ada nih data yang bilang lo Muslim dari awal. Ini settingan kita berdua. Orang api sama orang Gimana lo bisa nolong kita dari itu? Paham nggak lo? kalau udah nggak muncul di TikTok udah aman, selesai. Lo nyaman, Ini gimana? kitanya Iya lu Orang api aman. gimana? Kondordi gimana? entah lo putus sama pacar lo, habis itu pacar lo bikin TikTok, bikin viral lo Muslim dari lahir ini apa segala macam, kita yang kena. Lo nggak mikir sepanjang itu kan? Kita berdarah-darah bre, bikin yayasan. Tahu nggak maksudnya Bang Jibril? Tahu maksud. Maksudnya Bang Jibril itu pandangan orang kalau tahu bahwa ada orang Islam seperti kamu nih melakukan hal seperti itu, ya terlepas bener atau enggak nih kamu murtad nih, kita nggak peduli nih kamu murtad atau enggak nih. Tapi kalau kamu KTP-nya Islam, sudah bekerja di sini dari sekian lama dan kamu sudah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang akhirnya orang Islam dua yayasan ini percaya sama kamu, penonton medsos juga percaya, terus mereka sudah berpandangan bahwa oh yayasan ini kerjanya setting-setting orang. Yang nonton video lo aja udah sejuta lo. Hampir sejuta. Itu baru satu channel ya? Itu baru satu channel. Belum yang dari upload loh. Iya. Belum yang dari upload tuh. Kalau gua gampang sekarang gua matiin private gampang. Yang udah dari upload gimana itu? Udah pasti ada yang download lah itu. Itu dari upload terbanyak itu. Yang nonton juga udah ratusan ribu itu. Kita juga nggak tahu kamu punya keluarga di Lampung sana, nonton tiba-tiba. Nah itu maksudnya pertanggung jawabnya Arom gimana buat memulihkan nama kita atau membersihkan nama kita gitu. Kalau cuma balikin duit yang sudah diterima doang mah kecil lah gitu. Gimana? Atau mau kita yang kasih solusi? Apa solusinya? Nih gini, ini pandangan ya. Kalau pandangan kita sebagai yayasan, sebagai badan atau lembaga yang sudah dirugikan oleh orang seperti Arom, buat kita yang paling gampang adalah melaporkan masuk penjara. Itu paling gampang. Itu makanya itu langkah kita biar kita nggak kesalahan. Nah, ke depan. kalau nggak mau dilaporin, apa gantinya? Karena kalau kita laporin, begitu ada yang tiba-tiba lo enggak si Arom ini Muslim dari Oh lahir. itu gua Iya, penjarain. itu penjarain. Iya, itu gampang. Jelas.
kita nggak tebang pilih mau dia gimana udah. Saya menjarain orang Kristen pendeta pernah. Saya menjarain orang Islam juga pernah. Itu sih kita 3,5 tahun gara-gara kita. Taufik aja dimasukin berjubel. 3,5 tahun. Taufik yang ninja Bible. Itu orang Muslim nginjek Bible. Kita LP-in. No, Masuk. kita yang LP-in, dia yang LP-in. Iya. Lihat aja Masuk. beritanya. Kita di beritanya. Jadi kita juga nggak mau ada tuduhan, anggapan, pandangan bahwa kita orang Islam tuh perbuatannya begitu gitu loh. Malu. Jadi untuk menepis pandangan orang, mending kita penjarain udah selesai kan? Gitu. Orang ini mau keluar gimana buat cewek dipenjarain? Iya. Nggak, coba solusi dari lo deh. Solusi deh. Kan lo nih yang bikin masalah. Coba solusi dari lo apa? Kalau lo udah kabur dari sosmed ini apa segala macam, lo enaknya lo. Iya udah, enak aja di rumah tidur makan selesai gitu kan ya. Orang-orang Besok ini lo gimana? ketawa-tawa ngeliatin kita. Kami harus jawab apa kira-kira? Mau taruh di mana muka-muka yayasan-yayasan ini? Berdarah-darah loh deh, kita bikin yayasan ini berdarah-darah. Ada kepercayaan umat juga yang kita tanggung. Kita buang duit di sini, bukan nyari duit di sini. Kalau dari Mas Amar sih saya paham lah pandangannya. Kalau misalnya jangan sampai di LPN dan segala macam, oke, kita hargain. Tapi Ini kita makanya kita lagi nyari jalan nih, gimana biar kita sebagai lembaga itu ya cara kita melindungi diri kita ya begitu caranya, Bang. Dulu ada pernah kasus Muslim bohongin kita juga, udah langsung kita penjarain, nggak banyak ngomong, udah selesai. ini makanya 10. Itu yang mungkin Arom nggak pernah pikirin ketika Arom menciptakan kebohongan demi kebohongan. Bulan puasa lagi, la haula wala quwata illa billah, cobaan kita. Arom. Orang-orang yang ada di sini tuh serius lah. Jalan ini serius. Ini gue boleh kasih ini nggak? Kok? Kalau kita buat video, lo klarifikasi, lo lahir Muslim, habis itu lo bilang juga lo ketemu pacar lo, habis itu lo mau murtad, tapi begitu ketemu TikTok, lo mau bela iman baru lo, habis itu begitu lo ngelihat ada keuntungan ini segala macam, lo coba. Dan Yayasan Kodondi, Yayasan API nggak tahu soal itu, tapi akhirnya ketahuan, lo minta maaf ke seluruh umat Islam dan umat Kristen karena yang lo rugiin umat Kristen juga di sini. Pendetanya tiba-tiba mualaf. Kalau gua itu sama aja kayak ustadz gua tiba-tiba ngaku Murtad. Iya, Kan saya kurang Ibrahim aja. nggak pernah apa. Lo bikin video kayak gitu, habis itu apa lagi? Dan ini dipublish ya. Ini dipublish ya. Harus Harusnya dipublish. ya. Ya, Jadi bukan database internalnya yayasan, enggak. Tapi ini orang harus tahu. habis itu ya itu nanti keputusan kita lah, publis nggak publisnya. Habis itu, Enggak, itu harus Enggak, publis. itu harus dipublish. Harus publis. ya habis itu poin. Gua putusin sekarang harus publis. Poinnya lagi, apa lagi? Enggak, tapi gini, satu poin yang mengatakan bahwa dia awalnya mau membela Kristen ataupun yang dia murtad, itu terus terang gua nggak percaya. Iya. Ya, gua nggak percaya. Terserah lu mau alasan itu, gua nggak percaya. Karena lu sampai sekarang juga belum bisa membuktikan dengan meyakinkan bahwa lu pernah murtad gitu. Oke? Tapi kalau gua melihatnya, poinnya adalah sebenarnya lu sebenarnya cuma mau cari duit. Iya. Udah gitu aja. Enggak sih kok. Kalau bentar ya. Lo mau bilang enggak juga duitnya lo terima gitu. Itu masalahnya. Ya ini sih kalau Siapa? dari Minta kertas ada nggak toh? Sama pinjam bolpen. Bang, ada kertas, boleh minta kertas bang? Nah, pinjam bolpen. sebenarnya gue udah Untuk paham kan posisi kita kita di terserah Aimoto percaya atau enggak. Coba disampaikan ke Kodondi sama Jibril. Apa?
Bikin video. Karena kalau cuma ngucap shalom agak saya juga masih Enggak, sebelumnya gue ketemu dia juga mengakui Yesus Tuhan. Enggak, gue mau nyelamatin kitanya aja kalau besok-besok. Enggak, kayak gini apa maksudnya? Poinnya apa? bahwa itu gue pernah murtad loh. Di mana di sini bilang murtad? Enggak sih. Wah. Bapaknya siapa? Bapaknya Bapak ceweknya maksudnya. cewek. Iya, calon mertua. Bapak gitu. Tapi nggak ada poin-poin dia bilang bahwa dia murtad. Makanya Aram coba mendirikan benang yang basah. Ya. Masih Makanya dia bilang Nggak ada yang empat gitu. Hah? Nggak ada yang empat. Nggak ada, nggak ada. udah dua aja. Jangan udah begini aja nggak apa-apa. Cukup segitu. Poin-poinnya lo sebutin deh. Ini ada nih. Nanti gue sebutin. Ada sekitar 5 poin yang coba Ko Dodi cek dulu. Apa gue kasih ke Ko Dodi? Nggak sebutin ke dia setuju nggak? Kalau dia setuju dia tulis. Gitu aja. Ini gue sebutin ada 6 poin. Ada 6 poin. Ditulis nih. Nah, lu baca aja. Gue bacain dulu, Lu baca dulu. lu denger dulu ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah minta maaf kepada seluruh umat Islam dan umat Kristen yang dirugikan. Itu poin pertama. Yang nomor kedua, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mualaf Indonesia atas apa yang kamu lakukan. Poin yang ketiga, tentatif. Ini bersifat tentatif karena isinya bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima. Poin nomor 4, semua poin di atas siap disampaikan melalui video. Poin kelima, mundur dari dunia apologetika atau diskusi lintas iman dan sosial media. Yang terakhir, yang keenam, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Agree, setuju? Kok? Cip? Ya udah, coba tulis. Tulis. Saya yang bertanda tangan Surat pernyataan. Di atasnya surat pernyataan dulu judulnya. Surat pernyataan. Sama mungkin terakhir ya, nomor 7 kali Cip ya sama Ko Dodi. Nomor 7 poinnya adalah saya tidak akan menuntut video yang telah dipublish gitu ya. Boleh. Jadi kita kalau publish ini dia nggak bisa nuntut contohnya kan. Itu Satu atau strip. Enggak, tulis dulu saya yang bernama. saya yang bertanda tangan di bawah Saya yang ini. bertanda tangan di bawah ini, nama, siapa, alamat tolong tulis alamat tuh tinggal sekarang ya. Nomor telepon, Sama nomor KTP. ya, nama, nomor KTP, Poin yang kurang. tentang botol. Ini gue. Ayo dong. Berdua dong. Gua dong. Gua ke situ. Siapa masih? Udah PW gua. Berarti gua manggil lu harus Habib dong. Kagak mau bertanggung jawab, berat tanggung jawabnya. Alhamdulillah. Kirim. Siap. Masih lu bilang. Apa ini tadi, Bang? nomor KTP udah. Nanti gue isi. Karena harus buka kan. Akun TikTok sama akun TikToknya apa? Poin yang kurang. Lanjut. Poin yang kurang. Cukup sih. Ya Hanunya. Tau nggak? Ya Hanunya. Puasa pertama lagi debat siang-siang. Gimana? Pertama kali puasa. Gua nggak gitu. Gua makanya lihat ketemu dari YouTube dengan gua nggak bisa Dengan ini menyatakan gua orang yang gua nonton YouTube video-video ya udah nggak macam-macam ya podcast itu nonton Ya Hanu itu bahasa Arab artinya pura-pura. Oh.
lagi gila gitu. Pasal pertama ini lemes nih. Wah. Dan gue juga nggak yakin dia sebenarnya Sadat masuk Islam itu, gue nggak yakin. Ya itu. Mohon maaf ya. Karena kalau ke masjid ini kan pasti ditunjukkan KTP. Sorry apa? Dengan ini menyatakan akan titik 2 Muslim mualaf. Gue tau TikTok dari, gue biasa dapat TikTok nih. Dapat saya TikTok, gue terusin ke bini bukain dong apaan. Oh. Gue nggak punya TikTok kalau nggak ada aplikasi TikTok, ya gue nggak bisa buka kan. Gue terusin, liatin dong apaan. Dapat gue biji. Buka. Akhirnya nonton terakhir tuh 3 jam video lu. Gue nonton baru sejam, nggak dulu deh ngomongin ini kalau udah nonton kita dulu kalau udah kelar, pakai sebulan gue ngomongin. Sebulan. Biasanya kita jadiin background, puter aja kita dengerin aja. Video gue banyak yang nonton dicicil. Video kita biasanya muter itu jadiin background. 8 jam, 9 jam, 3 jam bilang. Gue nonton Tahan sejam dia dulu. ngomong berjam-jam. Nah, itu ada breaknya. Poin nomor 2 ada tambahan. Jadi Cip sama Kodomi di poin nomor 2 itu nanti ada tambahan bahwa saya tidak pernah terikat dengan yayasan manapun. Yayasan keagamaan manapun. Yayasan keagamaan manapun. Jadi kalau ada yang menuntut dari yayasan Kodomi, API, dia emang bukan bagian dari jemaah kita. Mana nggak ada namanya, baca kitab banyak, gue bilang. Pakai XXX itu. L XXX, FA XXX gitu. Lalu baca kitab banyak, sekoper ke Gojek, bukti transfer ke Gojek. Kan kita husnuzon ya. Kok nanti gue minta foto ya buat dokumentasi ke yayasan, kita udah clear. Kita orang semua di foto buat ke yayasan maksudnya, dan ininya sudah selesai buat arsip. Udah selesai gimana? Nanti selesai. Belum. Bawa hari ini tuh Belum, udah ada. selesainya tuh nanti kalau dia udah menyelesaikan poin-poin itu. Kan nanti Udah ada mediasi. iya. Mediasi. Tabayun. Ini kita kan tabayun ini. Tabayun dengan yahanunya. Ya hanunya. aduh. Bocah udah ada di SCTV. Aduh, CTV. Apa? Ini muka dia. Oh iya, udah masuk PPT dia. Udah masuk PPT. Para pencari Tuhan. Itu punya Bang Deddy Miswar. Iya kayak Pak Haji di Miswar. Iya, Mas. Ini kok kagak tahu. Masuk sinetron. Nonton TV sekarang TV. Alafu sorry. Iya. Acara TV sekarang Bahlul. Bahlul. Acara TV Iya. Acara TV gak pernah gue nonton TV udah. Sama, aku juga pernah nonton TV. Udah. Di sini nggak ada pak. Akhirnya gue bilang apa sini acara TV. Cuman rumah gua kan beli TV. Cuman karena nggak ada TV jadi aneh. Gak ada yang bunyi-bunyi juga. Enggak, maksudnya kosong gitu kan, jadinya nggak enak liatnya kan. Oh TV-nya cabut. Kalau TV gua nonton nyokap nonton SCTV. Oh, Video. nyokap. Sinetron malam nggak boleh diganti lagi. Enggak, gua kalau TV YouTube. Nomor 2 udah belum? Iya. Nomor 2 tambahin. Nonton channel. Enggak ada nanti deh. Punya meja tamu, karena ruang 8 bisa. meja di ruang tamu itu kan nggak ada TV kan aneh. Iya, cuman channel Indonesia ini Ada ada tetap. ada. Zaman dulu kita masih nonton masih enak, zamanan Sekarang susah nonton TV pakai internet. Minggu masih film karton, sekarang pagi FTV. Ya Allah, gue bilang HP bocah diajarin beginian. Ini pagi acara nonton bocah. FTV asik. Bahlul FTV ulang. Ya benar, ini nggak tahu. Wah, tahu dong di TV. Enggak, ini kita publis bikin kita. Ya resiko kalau nggak dipublis. Kita juga malu, nggak dipublis juga malu. Iya. Nggak dipublis, nggak Tapi ada pemakmur. bentuk Iya. fairnya adalah dipublish karena dia berani menyiarkan, dia juga berani klarifikasi. Iya. Iya. Loh, lu kok makan ngerokok lagi kok? Emang kenapa? Biasa nggak vape doang. Ada apa-apa ya? Ada. Tambahannya apa bang? Enggak, itu bisa aja. Itu tadi udah dapat poin 6 kan ya? Poin 7. Tempat 7, bentar. Jadi isinya gini Kodoni sama dari api itu bahwa Arod ini tidak akan melakukan penuntutan hukum apabila video ini dipublish. Nama yang ditulis siapa tadi? Nama apanya? Nama yang ditulis siapa tadi? Coba namanya siapa? Fajar. Al-Fajar. Iya. Dalam kurung Arom. Itu ada nama itunya. Ada. Akun TikToknya juga saya minta untuk ditulis. Nomor KTP?
Nomor KTP juga KTP tulis. jangan lupa. Iya. Sama di foto KTP-nya. Udah ada gua, udah ada. Udah dah. 7. Nomor tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun. Gua udah ngebayangin video ini publish, yang komen itu gua udah ngebayangin kayak apa isinya. Nggak dimaki. Yang melakukan penuntutan. Hukum Sama Bu Karyana nanti yang teriak-teriak. atau apapun Nggak tahu, gua nggak sempet. Gua nggak catat akunnya, tapi ada yang nyebut El Fajar, namanya Fajar. klarifikasi video klarifikasi saya Hmm. yang dipublish oleh Kodoni dan Yayasan API. Ini siapa yang pegang? Gua atau lu? Apa Api? Ini lebih berkepentingan Api sih sebenarnya. Tapi nanti gua harus foto juga. Yang nomor 8, Foto aja. Foto. saya tidak terlibat Karena yang saya datin Zuma. dan menjadi anggota Lihat, akhirnya ngomong kok. Sebenarnya kalau tahu begini mah mendingan gak usah syahadat kemarin lu, Rom. Ngapain lu syahadat? atau berkecimpung Kalau nggak syahadat sebenarnya nggak jadi masalah. dalam yayasan keagamaan Manapun. itu Kodoni mau dicek dulu nanti kan di bawahnya tuh kita nulis setelah pernyataan ini Buat tanpa paksaan siapapun. saya lakukan secara sadar dan tanpa paksaan dan Namanya ditulis lengkap dong. El Fajar siapa? El Fajar siapa gitu. Dalam setelah Arom aja El Fajar Wijaya. Siapa lagi? Nah, dilengkapi nomor KTP-nya dulu. nah nomor KTP-nya sekalian di bawah sini. Nomor KTP. Nanti cek tolong dicek dulu sebelum Sama KTP dulu. Waktu itu ada anak muda ngakunya ya, tapi nggak sampai bawa-bawa agama sebelah ya. Ngakunya pesantren segala macam, dosen segala macam, janjiin. Di bawah poin 8-nya surat keterangan ini saya tanda tangani. enggak, itu udah masih ini udah semua poin-poinnya. Nanti di bawahnya itu Kalau nggak ada poin dalam pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa Ya, paksaan. Siapapun. Tapi dilengkapi dulu nomor KTP. Dia ngaku begitu. Kalau ada orang nipu kadang, lu kalau nipu cuma nongkrong oke lah. Nipu ditonton, jelas-jelas tempat Kodoni yang nonton ratusan ribu. Gila itu Kan tempat nekat. Kodoni. Hampir sejuta, Ya, maksudnya kita 800. bilang paling dikit gitu kan. Iya. Udah, dia juga menipu umat Islam yang lain. Kita langsung penjarain, nggak banyak ngomong udah. Kena 2 tahun. Bawahnya surat pernyataan ini saya buat Kalau udah masuk begitu enak, kita kalau ditanya ini tinggal kasih saya surat laporan, tuh udah surat masuk. pernyataan ini saya buat Selesai. Terus kalau sampai dilaporin, Secara sadar. kalau dia sampai dilaporin, efek buat perusahaan apa? Hah? Efek buat perusahaan apa? Kalau ada yang ngedik sih. Kalau ada yang tanpa ngedik paksaan. Ngedik tuh maksudnya apa? Oh, di taruh bawah. Ada nama yang sidik pas gitu. Itu nama perusahaan yang hancur. Gua kalau punya anak buah gitu, Tanpa paksaan siapapun Sebelum di sini. atau pihak manapun
Ya, tadi jangan disebut merek dulu tadi itu. Iya, tolak. Tuh. Tadi yang gua sebutin nama bang, dibuang. Apabila Jangan sampai nyebut nama merek tadi. saya melanggar Yang sini kan down, no. Kalau ada yang panas sedikit juga itu kemana sih? Tadi bahasa Jepang. dari pernyataan ini Tadinya Bang Yuda Bakti. atau tanda kurung ya, poin-poin yang telah disebutkan di atas. Pensiunan TNI, dan pensiunan TNI. Poin-poin yang telah disebutkan. Yang punya sekarang kalau si Murni megang suami gue nggak tahu siapa yang benar-benar ada si Murni siapa ya. Udah UPP, udah ini apa namanya? Udah, TPK. TPK belum? TPK belum? TPK. Terus? Hah? Maka saya siap Udah. Udah begini lah, Oh. udah terikat tahu. Dilaporkan. dilaporkan Bangnya dan pensiunan TNI 2020 boleh ke jalur hukum oleh ke pihak yang Ada berwajib. tuh yang ini, yang itu Permata ya, bukan Permata. Itu Udah lama banget nggak main sama anak-anak laki. Maaf ya. Beda generasi. Sekarang tahun berapa sih? 6 ya? 6. Langsung ya, Jakarta. Di Jakarta 6 Maret. 2026. mainnya sama pejabat sekarang deh. Kita nggak ada yang bawa materai ya? Bukan. Gua dulu ikut ngurusin Ducati, sekarang udah mendingan touring sendiri gua. Kalau ngomongin touring, saudara adik kalau kemana nanti kagak, Siapa? namanya Faris Bawazir tapi Satria dia. Faris Bawasir. oh enggak, kalau kita Yang sini, DOCI. Lu pengurus? Enggak, Bukan. sambil tekan aja pura-pura. Lu tahu berarti ketua sekarang? Heru. Heru Tahu. Sambil pura-pura tekan aja. malah belum. Nah, tapi nggak apa-apa, kasih lihat sini aja deh. Nanti enggak, nanti dia begini Motor bawa pegang. paspor dia doang. So, kelihatan nanti di foto tuh. Dia pegang. Heru Udah. kan? Kodoni, Iya, tahu. Jeep, Kodoni, Jeep. Gue pengen Api ada ini dokumentasi dia pegang surat pernyataan ini. Kodoni juga. Jadi foto pelosok dari sini atau gimana? Coba yang poin nomor berapa tadi? Poin nomor 6. 6 Nah, ini. balik. Nggak, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dari siapa? Dari siapa? Dari yayasan dan para donatur. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat pernyataan ini dibuat gitu. Kalau 7 hari 7 hari belum Gajian. Nah, pendek kan. Anda tahu Silakan dua bulan sama Kodoni. kapan membalikannya? kalau 7 hari ya, mana gue tahu kondisi Iya. ekonomi dia. Kira-kira Bisa kapan? lihat rekening dia ya. Gua nggak tahu sih Jan. Udah ditandean. Gimana? Siapa? Anggota. Ekonomi dia nggak tahu tapi. Nah. Atau tulis saja pada gajian bulan ini, bulan apa nih, bulan Ya udah paling lama 30 Maret. hari. Ya udah 30 hari. paling lama 30 hari semenjak tanggal surat ini gitu aja. Tahu. Itu DOCI. Nah, tapi gue nyebut dia soalnya satu-satunya orang yang gue kenal naik motor megang paspor dia doang. Ke Malaysia, ke Singapura naik Satria. Dari Jakarta udah Coba periksa dulu. Google Map-nya lurusnya 3.000 kilo. Lu touring paling jauh mana? Gue Malang Bali. Sama Heru. Masuk itu. Apa? Apa? Mau jadi bas motor. Ya nggak apa-apa, cuma berfoto. Malang Bali. Malang Bali. Itu mah bukan touring, itu riding itu namanya. 3 hari sama Heru. Ya, Sama kalau kok Jakarta Lombok riding, dinaikin bukan naik truk ya. Kalau ada saudara aneh itu masih Kodoni dan tim Jeep yayasan. Gue pengen ada satu video klarifikasi yang Oh, gue iya. bacakan ini. Iya, 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 dia harus bacain. Publish nanti kan ya. Oke. Tau lu rekaman dari sini tuh. Ya, lurus. Siap itu secara hukum. saya yang bertanda tangan di bawah ini Fajar Waskita Wijaya atau Arom, akun TikTok Arom01 dan Arom, dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video.
siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026.